Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pagi ini saya akan membahas tentang TPS ya, persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. TPS itu tes potensi skolastik ya. Kali ini saya akan bahas bab turunan ya, maksudnya turunan yang punya peluang besar untuk keluar di SNBT ya, SNBT tahun 2023 nanti, yaitu seleksi nasional berbasis tes. Sebelum saya mulai, ada sebuah kalimat nasihat gitu ya, atau hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Maka mari kita berusaha agar kita itu menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar kita, di keluarga bermanfaat, di rumah di tetangga juga bermanfaat, dan lain sebagainya, di sekolah atau di mana saja kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat dan memberi manfaat. Oke ya, jadi manusia terbaik itu adalah manusia yang selalu memberi manfaat. Kalau kamu belajar kelompok misalnya, kamulah yang ngajar gitu ya. Nah, itu berarti kamu memberi manfaat kepada teman-temanmu. Baik, saya mulai. Soal nomor 1. Ini saya ambil dari soal TPS tahun 2021. Apakah fungsi f(x)nya ini? Saya tulis ini. Sepertiga x pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d itu memiliki maksimum lokal. Maksimum lokal itu maksudnya yang biasa kamu kenal itu loh. Teorinya kan begini. Maksimum itu atau minimum syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau ada kata maksimum minimum langsung ini ya. Lalu lanjutan soalnya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut, pertanyaan tersebut. Pernyataan pertamanya ini b kuadrat lebih besar c. Pernyataan keduanya ini d lebih kecil 0 ya. Kalau ditanya seperti ini, apakah cukup ya, itu jawaban yang disiapkan itu di halaman berikutnya soalnya. Saya baca jawabannya, ini dihafal ini jawaban ini, karena apa? Kalau ada soal kayak gini jawabannya selalu seperti ini ya. A-nya selalu, yang jawaban A selalu apa? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Lalu yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi A dan B ini kebalikan. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup. Jadi kalau ada soal kayak gini langsung apa? Kamu kerjakan dengan pernyataan 1. Kalau bisa menjawab berarti apa? Cukup, begitu aja. Lalu kerjakan pernyataan 2. Kalau ini memenuhi berarti cukup, 1 dan 2 cukup. Kalau ini enggak berarti 1 aja yang cukup gitu loh. Kalau ini enggak cukup, maka digabung 2 cara. Kalau dua pernyataan itu cukup, berarti 2 pernyataan bersama-sama itu cukup. Jadi maksudnya seperti itu. Oke. Karena di sini ada f aksen x sama dengan 0 syaratnya, maka langsung kita turunkan aja biasa ini, f aksen x sama dengan berapa? Kalau diturunkan kan ini sini 3/3 berapa? 1, nggak usah saya tulis satunya ya, langsung ya, x 3 kurangi 1 2 gitu ya, plus
2 itu turun sini, jadi 2B. Ya, 2B. X pangkatnya dikurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1. 1 enggak ditulis ya. 1 tidak ditulis. Plus CX. Kalau CX turunannya langsung C gitu aja. Sedangkan turunan D kalau enggak ada X-nya 0 ya. Kalau tulis di sini 0. Turunannya D. Nah, berarti ini fungsi kuadrat ini ya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bisa kita cari D-nya. D-nya begini, D sama dengan apa? B kuadrat min 4AC ya. D-nya B kuadrat min 4AC. Ini rumus, ini rumus. Ya, rumus ya. Kalau apa? Kalau di sini ada A, di sini B, di sini C gitu ya. Berarti ini A-nya berapa? 1. B-nya 2B gitu ya. Oke, sekarang coba yang ini, pernyataan 1 kita lihat. B kuadrat lebih besar C, diketahui di soal. Kalau ini saya kalikan 4 jadi apa? Kali 4 semua jadi berapa? 4B kuadrat lebih besar dari 4C. Kalau 4C saya pindah ke sana, jadi apa berarti? 4B kuadrat min 4C lebih besar 0. Iya tak? Min 4C lebih besar 0. Nah, coba kita lihat yang ini D-nya. D-nya berapa itu? B kuadrat rumusnya. B-nya 2B. Berarti 2B kuadrat min 4. A-nya berapa ini? Di depan X kuadrat itu A berapa? 1 ya. 1. C-nya yang ini, yang enggak ada X-nya. Nolnya enggak kan, enggak usah dilihat ya. Berarti C ya. C. Berarti sama dengan berapa? 2 dikuadratkan 4B kuadrat min 4C. Perhatikan bentuk ini dengan ini sama enggak? Sama. Berarti D-nya lebih besar dari 0. Kalau ini positif, di depan X kuadrat ini positif, kurvanya terbuka ke atas berarti. Jadi kalau digambar itu begini, seret gini. Kalau D lebih besar 0 berarti memotong sumbu X. Ini memotong sumbu X. Ini kurvanya apa ini? F aksen X ya, F aksen X. Karena apa? Karena di sini F aksen. Ya, F aksen. Berarti sumbu X-nya di sini. Nah, ini loh ada F aksen sama dengan 0 gitu. Di sini loh F aksen X sama dengan 0. Di sini juga ada apa? F aksen X sama dengan apa? 0. Berarti kalau begitu apa? Ada maksimum, ada minimum. Ini. Maksimum minimum kalau turunan sama dengan 0 ini. Sama dengan 0 di sini dan di sini. Karena ada yang sama dengan 0 berarti ada maksimum, ada minimum. Tadi pertanyaannya apakah ada apakah fungsi ini memiliki maksimum lokal? Punya, ini buktinya ini atau ini. Salah satunya nanti maksimum. Oke ya. Berarti apa? Jawaban pernyataan 1 saja cukup. Berarti ini cukup. Nah, ini pernyataan 1 saja cukup. Kita lihat sekarang yang pernyataan 2. D kurang dari 0. Berarti Fx-nya menjadi apa itu Fx-nya? Sepertiga X pangkat 3 plus Bx kuadrat plus Cx min plus negatif sesuatu karena D-nya kurang dari 0. Kalau diturunkan jadi apa ini? Ya X kuadrat plus 2Bx, ini Cx tadi ya, turunannya Cx, turunannya ini negatif, 0 tetap 0. Berarti nilai D itu tidak mempengaruhi apa-apa untuk mencari D yang besar ini. Karena apa? Ini D-nya nggak ada 0 di sini. Iya toh? Berarti tidak bisa menentukan apa nilainya D besar. Berarti kita tidak tahu kurvanya itu seperti inikah atau begini atau bagaimana, nggak tahu. Berarti apa? Pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini tidak mempengaruhi apa-apa, gitu. Kalau pernyataan 1 saja cukup dan 2 tidak cukup, 2 saja tidak cukup, berarti jawaban A, gitu. Jawabannya A, paham ya? Jadi dikerjakan satu-satu gitu.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS turunan ya, TPS turunan atau diferensial. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Sebelum itu saya sampaikan bahwa nanti di deskripsi konten ini atau setiap kontennya SC Channel itu selalu ada apa? Ada link untuk membuka materinya ya, berupa PDF ya. Jadi kalau kamu mengulang-ulang tidak paham bisa diulangi videonya satu, yang kedua bisa dilihat itu apa? Materi yang ada di link yang terdapat di deskripsi, bisa di-download itu ya, bisa di-download. Agar hasilmu nanti maksimal, atau sambil lihat video sambil melihat pembahasannya, itu insya Allah lebih bagus. Baik, sekarang nomor 2, jika fx sama dengan 6 dibagi 2x plus 2 kuadrat dan fa ditambah 2f aksen a sama dengan 0, maka a-3 sama dengan berapa? Jadi kita butuh turunan sekarang. Kalau mau nyari turunan, ini diubah dulu menjadi gini boleh, 6 kali 2x plus 2 pangkat min 2. Paham ini ya? No, ini naik ke atas sana ya. Terus kalau nyari turunannya cukup begini, jadi begini sama dengan apa? 6 gitu ya, 6 tulis ya. Terus ini turun sana, seret kali min 2 gitu ya, 2x plus 2 ini dikurangi 1, jadi berapa? Min 3 ya, min 3. Tahu ya, min 2 dikurangi 1 kali 2. Dari mana 2 ini? Ini loh, kalau ini ada 2 di depan x loh. Kalau 2 di sini ada 2 gitu. Kalau ini 3 di sini 3 gitu. Paham ya? Berarti sama dengan berapa? 6 kali min 2 berapa? Min 12 kali 2 min 24. Sehingga bisa saya tulis f aksen x sama dengan berapa? Min 24 dibagi 2a plus 2x plus 2 pangkat 3. Dari mana 3 ini loh? Ini kan pangkat min 3, dibawa lagi ke bawah kan jadi plus 3 ya. Jadi ini plus 3. Min 24 dari mana tadi ini? 6 kali min 2 min 12 kali 2 min 24. Bisa ya? Oke. Sekarang karena ditanya tadi apa? FA, berarti kita cari FA dulu. FA efeknya kan ini tadi, berarti X diganti A ya, sama dengan berapa? 6 dibagi 2A plus 2 pangkat berapa ini? 2, cuman ngubah ini tok, X diganti A ya. Terus kalau nyari ini F aksen A, berarti F aksen mana ini? X nya diganti A gitu tok. Jadi berapa itu? Min 24 dibagi 2A plus 2 pangkat 3. Ini pangkat 3, pangkat 3. Terus diketahui di soal tadi apa? FA ditambah 2 F aksen A sama dengan 0 ya. Ditanya A-3 sama dengan berapa gitu. Ya tinggal diganti ini FA, mana FA? Ini FA-nya. 6 dibagi 2A plus 2 pangkat 2 ya, ditambah 2 ini ya. Terus f aksen A nya mana ini? Min 24 dibagi 2A plus 2 pangkat 3 sama dengan 0. Ini semua dipangkatkan yang lebih tinggi, yang pangkatnya lebih tinggi. Mana yang pangkatnya lebih tinggi ini? 2A plus 2 pangkat 3 ya. Ini pangkat 3 dibagi 2 berapa? 3 kurangi 2 berapa? 1. Berarti tinggal 6 kali 2A plus 2. Kalau saya tulis gini, 3 dikurangi 2 gitu. Dari mana 3 kurangi 2? Ini loh, 3 dikurangi 2. Terus ini 2 kali min 24. Min 48. Ini kali ini kan coret. Paham ya? Iya, berarti sama dengan berapa? 0 ya. Tahu ya? Terus ini 1 sudah ya, nggak usah ditulis, nggak usah diperhatikan mau 1. 6 kali 2A 12A, 6 kali 2 12 kurangi 4 8 sama dengan 0 ya.
Ini kalau saya bagi dengan 12 jadi berapa ini? A. 12 kurangi 48 berapa? Min 36. Bagi 12 min 3 sama dengan 0. Yang tanya tadi A min 3. A min 3 sama dengan 0 berarti jawabnya A min 3 sama dengan 0. 0 itu jawaban C, ya toh? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS, ya, tes potensi skolastik. Sekarang ini kita membahas bab turunan, ya. Di belakang nanti itu ada soal-soal yang bisa kamu latih, ya. Soal-soal yang bisa kamu latih, ya. Terus kamu coba soal itu. Kalau tidak bisa, ingin bertanya atau berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang, ya. Di paling belakang ada nomor WA pribadi. Atau kamu mau berdiskusi tentang turunan secara umum boleh, ya. Atau mau diskusi tentang matematik secara umum boleh juga. Yang serius ingin berdiskusi pasti kita layani, ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Soal TPS tahun 2017. Seseorang memelihara ikan di suatu kolam. Rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam tersebut adalah ini. Bobot ikan per ekor 6-0,02 X kurung kilogram. X-nya menyatakan banyaknya ikan. X banyaknya ikan. Terus maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin adalah, jadi total bobot, ya toh, total bobot itu sama dengan apa? Sama dengan bobot per ekor, kan gitu toh, per ekor dikali apa? Banyaknya ikan, ya, banyaknya ikan. Kan logikanya begitu, ya toh? Per ekor bobotnya sekian, kalau total bobotnya ya dikali banyaknya ikan. Nah, kalau ini saya misalkan misalkan aja, ya, biar nggak nulis bobot ikan terus. Bobot per ekornya mana ini? 6 min berapa? 0,02 kilogram, ya. Kilogramnya nggak usah saya tulis. Kali saya tulis titik, ya. Jumlah ikannya apa ini? Berapa ini? Jumlah ikannya adalah X, ya. X. Maka tinggal kalikan ini ke sana, jadi 6X min 0,02 X ini kali ini, ya toh? Tahu, ya? Oh, sorry. Tadi di sini ada X, ya. Ada X, berarti di sini X kuadrat, ya toh? X kuadrat. Tadi waktu kita membahas soal nomor 1, maksimum atau minimum itu, maksimum atau minimum, maka Y aksen sama dengan 0. Kan ditanya itu, maksimum total bobot semua ikan. Berarti yang ditanya itu Y maksimum nanti, sama dengan berapa? Nah, syaratnya maksimum minimum ini, Y aksen sama dengan 0. Berarti turunannya berapa? Y aksen. Y aksen. Turunannya 6X berapa? 6. Kan X-nya hilang gitu, dok. Iya toh? Kalau berpangkat 1 langsung hilang. 2-nya ke sini, 2 ke sini. 0,02 kali 2 berapa? 0,04. X 2 dikurangi 1 berapa? 1. Ini pangkat 1 enggak ditulis, ya. Karena pangkat 1 sama dengan 0. 0 itu dari sini. Paham, ya? Berarti jadi berapa itu? Bawa sini, ya. 6 sama dengan apa? 0,04X, ya. Kalau ini saya kalikan 100 itu biar nampak bagus, 600, ya. Sama dengan 0,04 kali 100 kan 4X. Jadi X-nya 600 dibagi 4, 150. Paham? 150 ada nggak jawabannya? Nggak ada. Memang nggak ada karena belum selesai, ya toh. Aduh. Ini yang ditanya apa? Maksimum total bobot ikan, ya. Berarti Y maksimum yang ditanya. Nah, kalau ini X yang baru kita dapat.
Nah, kalau ditanya Y maksimum, berarti ya ini tulis lagi jadi apa? 6 min 0,02, X-nya diganti 150 gitu. Inilah, X ini diganti 150 kali X ini ganti 150. Kenapa kok nggak dimasukkan ke sini? Boleh masukkan ke sini, tapi saya lebih suka ke sini. Kenapa? Karena kalau masukkan ke sini lebih mudah ngitungnya gitu ya. Ngitungnya lebih mudah. Karena ini 6 min. Ini 2 kali 15 berapa? 30. Ini ada 0, ada 01 tadi hilang, berarti 3 langsung kali 150. Paham ya? Nih, 0,02 kali 150, 3. 6 kurang 3. 3 kali 150, 450 kg. Berarti total maksimum bobot ikan 450 kg. Itu jawaban D. Paham ini? Paham? Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa di belakang ada apa? Ada soal yang bisa kamu coba. Silakan coba. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak mau nyoba karena takut salah. Oke ya, dicoba. Kalau ingin berdiskusi, di paling belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.